Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang di antara kita lahirnya Islam, khitannya Islam, nikahnya Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Ada di antara kita KTP-nya Islam, SIM-nya Islam, identitas yang lain tertulis Islam, tapi matinya belum tentu Islam. Siapa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, kita simak dari video Ustadz Desat Latif. Ceramahnya keren nih. Kalau mau sukses, lakukan 4 hal ini ya. Lanjut kita simak videonya ya teman-teman. Mereka contoh jini ya, contoh ji, jangan marah-marah. Contoh, ada anak sekolah terlambat pergi sekolah, dia ambil motornya, balap, dia langgar rambu lalu lintas, dilihat sama polisi, dikejar, tangkap. Hoi, kau melanggar rambu-rambu. Kenapa kau langgar? Kau tidak lihat itu? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Melanggar. Pengadilan 250.000. Dah ada uangku, Pak. Mari atur saja. Berapa? 50. 40 juangku, Pak. Sudah, ambil 10, mari 30. Sudah dapat 30.000, lalu pergi makan coto. Makan coto Makassar. Makannya 284. 2 mangkok coto, 48 ketupat. Karena ketupatnya gratis. Pas kenyang betul dia keluar warung, disenggol mobil, mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutnya. Apalagi contoh jinia, contoh jangan marah. Anak muda naik motor, motornya genit. Saya dulu waktu sekolah motornya jujur, sadelnya datar. Sekarang anak muda sadelnya nungging. DP nih rebak buah meman nih. DP nih retah nyunyuk nih. Coba. Iya. Diboncenglah ceweknya. Ceweknya roknya naik ke atas, bajunya turun ke bawah. Ketemu di tengah, tipis sedikit, naik motor, bonceng laki-laki. Yang cowok dia mainkan rem depannya, tertabrak sesuatu dari belakang, hilang konsentrasi. Gas dia kira rem dia kira gas. Tabrak mobil truk, masuk kepalanya, mati. Cowok cewek ini mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Matinya lagi bernafsu. Jalannya bukan muhrimnya, ceweknya kelihatan auratnya, laki-lakinya lagi salah niatnya. Mati kafir kok cowok.
Contoh gini ya, contoh marah. Anak gaul malam minggu, yuk saweran 5.000 cari teman, beli bir, vodka, whisky, Jenever, piring, manyang, lempoks. Dia campur lem tikus, beleng-beleng. Kenapa lempoks kok campur lem tikus dong? Bernapas kaleng. Naik motor, mabuk, naik motor, orang mabuk setengah naik motor. Dia listrik dikira aspal. Pak, mati kafir kok cilaka. Nah udah, silakan jadi anak gaul, anak ben-ben, anak motor-motor, anak gondrong-gondrong, silakan. Tapi jangan dekati yang namanya minuman khamar, minuman keras. Nah bilang orang, ndak gaul, cemen lu men, baru satu botol, teler mako, itu tawa teman tak jagona sampai masuk di got. Beleng-beleng, apa yang masuk di got dia bilang jago. Saya dulu kalau nak bilang temanku, kampungan lu men, aku bilang biar bi, daripada kau ndak ada kampungmu. Nah, siapa lagi? Contoh, pedagang. Ada pedagang di sini, itu di belakang banyak. Barang palsu dia bilang asli. Asli, tonge moko, betul, karena kita sama-sama Bugis. Saya jualkan kamu aslinya, padahal palsu. Beli, makan, hasil nipunya dia makan, mati, kafir. Itulah sebabnya setiap hari Jumat Allah ingatkan kita, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Tuh, waqalaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Nah, di tengah-tengah kita ada setan, Pak. Ada kira-kira setan? Ada? Ada. Setannya apa? Bukan pocong, bukan popok, bukan parakang. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Tuh ibu-ibu orang sudah ceramah masih menggosok. Dengar ceramah mah download. Dengar, simpan dulu HP-nya Bu, simpan dulu ya. Kita dengar ceramah dulu. Ada langsung baleki Ustadz baru selfie. Ustadz Dasat lagi ceramah, langsung update status. Sudah 55 umurnya masih selfie. Tomato akajili-jili. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Wakil Bupati Tanah Bumbu beserta Ibu, anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, kita lihat-lihat sekarang ada di depan kita, tandai mukanya. Nanti kalau pilcaleg pilih lagi, yang tidak datang pikir-pikir untuk dipilih lagi, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau bercerita, ini kisah nyata. Suatu ketika saya diundang oleh Ustadz anak yatim Batu Licin khotbah Jumat.
Ini fakta, kejadian benar. Saya hari Jumat, ada bapak-bapak datang usia kira-kira 50 tahun. Dia datang di depan saya, dia pegang pahaku, lalu dia meneteskan air mata dan berkata, "Ustadz, doakan saya." Ilo doa ngekak kasih Ustadz. Saya bilang, "Kenapa Ki Pak?" "Begini Ustadz, 4 tahun saya merantau bisnis alat berat. Alhamdulillah sukses. Tapi 2 bulan terakhir ini Ustadz saya bangkrut. Andai saja saya bangkrut tidak masalah. Tapi saya bangkrut dengan meninggalkan utang. Saya mau pulang kampung ke Sulawesi, malu tinggalkan kampung pulang bawa utang. Saya mau tinggal di sini, dikejar-kejar saya sama yang punya uang. Mobilku habis disita Ustadz. Tolong doakan saya." Saya bilang, "Baiklah Pak. Sebelum saya doakan, tolong jawab pertanyaanku dengan jujur. Jangan ki bohong di." "Iya Ustadz. Pertama, pertanyaan saya, bagaimana sholatnya Bapak selama ini?" Apa dia bilang? "Oh itu dia Ustadz. Selama nak kena kak duit Ustadz, hari Jumat saja saya datang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Selama khutbah saya tidur." Dalam hatiku, iya itu sabakna cilaka. 2, saya tanya lagi, tolong jawab dengan jujur. Bagaimana Bapak memuliakan istri selama ini? Bagaimana Bapak menghormati istrinya? Dia bilang, "Wah itu dia juga masalah Ustaz. Lebih kusuka istrinya orang daripada istriku." Oh, dalam hatiku, ya tuh natu sabarin bo. Yang ketiga saya tanya lagi, bagaimana Bapak menghormati orang tua selama ini? "Pak Ustaz, selama saya merantau tidak pernah saya pulang lihat orang tua." Yang keempat, tolong jawab jujur. Bagaimana Bapak bayar zakat sedekah selama berbisnis? Wah itu dia Ustaz, lebih banyak masuk ke panti pijat daripada panti asuhan. Saya sudah bilang banyak cerita. Inilah 4 sebabnya. Saya bilang, "Pak, mau sukses, mau Ustaz. Mau kembali usahanya, mau Ustaz. Maka lakukan 4 ini. 1, tunaikan sholat dengan sebaik-baiknya. Pakai singi sempajata." Oke ya, kita lanjut simak videonya. 4 yang perlu dilakukan kalau mau sukses. Langsung saja kita simak videonya kembali guys. 2, muliakan istri, hindari maksiat. 3, muliakan orang tua, penuhi kewajiban sebagai anak. Dan yang keempat, jangan lupa dapat rezeki, bayar zakat dan sedekah. Lakukan 4 hal ini Pak. Telepon saya 2 bulan yang akan datang. Saya berani sampaikan ke dia waktu itu, telepon saya 2 bulan yang akan datang. Kalau tidak menjadi baik hidupnya, telepon saya, katai saya Ustadz Dasat, Ustadz pembohong. Kalau tidak berubah menjadi bagus. Kenapa saya berani katakan ini? Banyak orang saya kasih terapi seperti ini, alhamdulillah kembali sukses usahanya. Ringkas kisah, beberapa hari kemudian, belum cukup 2 bulan, baru 2 minggu, hari Jumat berlalu belum ada telepon. Jumat kedua selesai saya khutbah, ada telepon bunyi. "Assalamualaikum Ustadz." "Waalaikumsalam. Masih ingat saya Ustadz?" Saya bilang dalam hati, siapa ini sok merasa saya kenal. Banyaknya itu yang telepon saya. "Masih ingat saya Ustadz?" "Ye, siapa Dik?" Dia bilang, "Saya Ustadz yang ketemu Ki di istana anak yatim Batu Licin." "Oh, ini deng, magani orang Bugis." Apa jawabannya? Saya tidak sangka Pak. Apa dia jawab? "Alhamdulillah Ustadz, semua mobilku yang disita sudah kulunasi." Hebatnya ini dalam hati saya. Belum 2 bulan, baru 2 minggu lunas utang-utangnya. Insya Allah. "Alhamdulillah Ustadz, besok saya mau ke Surabaya beli mobil besar." Apa itu yang begini tuh? Apalagi namanya wakil itu, Pak Wakil itu, apa itu yang begini ini? Apa itu? Eskapator. Saya biasa bayangkan enaknya ini kalau ada mobil begini, kalau mau pergi pasar macet, saya tinggal dorong mobilnya orang. Tuh.
Dia mau ke Surabaya Ustadz beli eskavator. Alhamdulillah. Bahkan terakhir dia telepon saya, Ustadz, saya mau ke Berau. Untuk apa? Saya mau beli sawit ratusan hektar. Doakan makin sukses Ustadz. Dan dia katakan, Alhamdulillah, saya sudah beli juga kapal penangkap ikan yang besar. Heran saya Pak, tidak sampai 2 bulan berhasil dengan baik mengembalikan hidupnya menjadi lebih bagus. Saya tanyalah, memang bagaimana selama ini? Dia bilang, Alhamdulillah Ustaz, semenjak kita kembali, sholatku saya pelihara dengan baik. Saya berusaha sholat awal waktu dan saya usahakan sholat di masjid dan saya tambah tahajud. Alhamdulillah Ustaz, setelah ketemu sama kita, saya pulang kepada istriku, saya minta maaf, saya cium tangannya, baru saya cium pipinya puas-puas. Wajar namanya istrinya orang Pak, wajar Ji. Kemudian apa dia bilang, ada sisa uangku Ustaz, waktu itu saya jual, saya kemudian bayar zakat sedekah, saya pulang kampung, muliakan orang tua. Sekarang Ustaz, setiap ada rezeki saya dapat, sebelum masuk rekening, yang pertama saya kirimkan dulu orang tuaku. Alhamdulillah. Nah ibu bapak, apa pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari kisah dan fakta ini? Halo ibu-ibu, halo, lihat ke saya. Oh ada juga televisi rupanya di sana nih. Oh pantas, oh besar lagi di sana. Saya juga heran, lebih gagah saya di sana daripada aslinya. Baik bapak saudara-saudara sekalian, pelajaran 1, ibu mau sukses, punya usaha, punya bisnis, mau kembali hebat. 1, aqimis salah, tetongangi sempajangi. Tidak ada orang yang hidupnya sengsara apabila dia baik sholatnya. Tidak mungkin hidup bikin susah kalau orang bagus sholatnya. Sebaliknya, kalau ada orang yang tidak beres sholatnya, maka sengsara hidupnya. Bagus sholatnya, hidupnya terjamin. Tidak bagus sholatnya, hidupnya sengsara. Langsung ada yang bilang, rasa-rasanya tidak betul itu Ustadz bilang. Kenapa aku bilang begitu? Itu tetangga saya Ustadz, rajin betul sholat, kok hidupnya sengsara. Rajin betul sholat, tapi hidupnya penuh masalah. Saya bilang, kalau dia tidak sholat, pasti hidupnya lebih banyak lagi masalahnya. Yang kedua bisa jadi, penyebabnya, dia sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur. Berarti bapak tidak ikhlas. Jadi mau sukses hidup, sempurnakan sholat. Ada lagi yang penyebab ketiga, sholat Ustadz, tapi sholatnya main-main. Kenapa main-main? Sholatnya, pakaiannya tidak bersih. Itu juga pakaiannya dipakai ke toilet. Itu juga dipakai tidur. Itu juga dipakai main futsal. Itu juga dipakai pergi ke pasar. Itu juga dipakai mencuci. Lalu sudah 2 hari dipakai lagi ketemu Allah. Akhirnya apa? Ketika dia sholat baru ketahuan, barulah terasa gatal semua. Allahu Akbar. Mari. Iya kan. Ada bangke sampai pantat. Siapa ajar ki sholat menggaruk pantat? Allahu Akbar. Tidak semangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Atau terlalu semangat. Allah. Ada juga saya lihat itu sholat begitu. Ada juga sholat kayak ditiup angin. Itu sholat begitu. Ada juga sholat kayak ditiup angin. Tiga Pak Guru kok bos. Ada juga sholat menghayal. Allahu Akbar. Tadi 100.000. Beli pulsa 50.000. Beli bensin 20.000. Mana ini 30? Allahu Akbar, belum didapatnya. Sami Allah, di mana aku simpan? Allahu Akbar, di mana ya? Pas Assalamualaikum, oh di bawah sadel. Ini sholat atau cari duit? Kalau mau bagus, perbaiki sholat. Ya, Alhamdulillah saya lihat ini muka-muka rajin sholat. Nah, saya kasih oleh-oleh. Ibu bapak, ada yang punya tanah 10 hektar di sini?
Ada yang punya tanah 100 hektar, ada kayaknya. Mau punya tanah berhektar-hektar, mau punya kekayaan bermiliar-miliar, tentu mau. Allah sediakan fasilitasnya apa? Ada yang disebut sholat sunat fajar. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum azan subuh. Bapak lakukan 2 rakaat itu, kata Nabi. Ketika di akhirat nanti ditimbang amalnya, maka 2 rakaat itu lebih berat daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Coba. Jadi kalau kita merasa miskin, tidak punya rumah, tidak punya tanah, mau punya miliki dunia dan isinya, caranya gampang. Gimana caranya, Ustaz? Sholatlah 2 rakaat sebelum azan subuh. Tapi kalau sholat subuhnya jam 6 pagi, wabillahi taufiq wal hidayah, tidak dapat lagi, sudah terlambat. Misal masuk waktu subuh pukul 5.00, kira-kira 10 menit sebelum pukul 5 kita sholat 2 rakaat, maka nilai pahalanya kelak di akhirat ketika ditimbang pahalanya lebih berat itu dunia dan isinya, lebih berat yang 2 rakaat ketimbang dunia dan isinya. Tuh, apalagi sholat, apalagi ada yang disebut sholat duha. Ibu-ibu mau bantu suaminya cari nafkah? Mau bantu suaminya cari nafkah? Mau, Ustaz? Maka ibu-ibu akan lebih bagus tinggal di rumah sholat duha. Berapa rakaat, Ustaz? 2 rakaat. Maksimal 8 rakaat. Artinya 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat baik, lebih bagus lagi 8 rakaat. Bagaimana caranya, Ustaz? Sama cara pelaksanaan sholat sunnah yang lain, cuma beda niat. Kalau tahajud, niatnya tahajud, waktunya malam hari, syaratnya harus sudah tidur. Berapa lama tidur? Meskipun 10 menit sudah boleh. Contoh, jam 11 malam tidur, pas jam 11.10 terbangun, maka sudah boleh sholat tahajud di situ. Tapi waktu yang paling bagus jam 3, jam 4 dini hari. Tujuannya apa? Karena biasa kalau kita bangun sholat tahajud jam 2, kemudian tidur jam 3, biasanya sholat subuhnya jam 7 kesiangan. Maka lebih bagus sholat tahajudnya di pukul 4 menjelang subuh. Kalau sholat duha, waktunya pagi hari. Jam berapa, Ustadz? Kira-kira jam 9. Berapa rakaat? 2 rakaat boleh. Bagaimana niatnya? Boleh dilafazkan dalam bahasa Arab, boleh juga dilafazkan dalam bahasa Indonesia. Misal, contoh ibu, bahasa Arabnya, sholli sunnatal duha raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu bahasa Arab. Mau bahasa Indonesia, saya niat sholat duha 2 rakaat, sunnah hukumnya bagi saya lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Tidak tahu bahasa Arab, tidak tahu juga bahasa Indonesianya, Ustadz, susah hafalnya. Ambil cara pintas. Gimana caranya? Berdiri tegak, menghadap ke kiblat, baru bilang maki dalam hati, Tuhan, saya main sunnah duha karena Allahu Akbar. Boleh. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan, masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Boleh, benar boleh. Yang tidak boleh kalau sudah takbir lalu mengucapkan bahasa Indonesia. Kalau niat bahasa Bugis boleh, bahasa Banjar boleh, bahkan tidak diucapkan pun boleh. Bapak baru wudhu, ketika wudhu sudah ada dalam hati, saya mau sholat duha, itulah niat. Tapi kalau diucapkan lebih bagus lagi, tidak dihafal, tidak usah. Daripada kita tunggu menghafal, tunggu hafal-hafal, tidak menghafalnya, maka dia tidak sholat. Pernah ada muda saya lihat di masjid, masuk masjid, takbir, Allah, dia ulang lagi, Allah, ulang lagi, Allah, ulang lagi, langsung dia duduk, tak jadi sholat. Saya pergi tanya, kenapa tidak jadi sholat, dek? Saya lupa usallinya, Ustaz. Kalau tidak hafal, tidak mesti. Cukup selesai takbir, Allahu Akbar, baca doa iftitah, baca Al-Fatihah, baca surah Wadduha. Kalau hafal duha, Wadduha. Kalau hafal, kalau tidak hafal, surah apa saja. Bahkan boleh surah pendek seperti Wal Asr atau Inna A'taina, atau boleh sama sekali tidak membaca surah pendek. Cuma kalau ibu-ibu tidak membaca surah pendek, hanya Al-Fatihah saja,
sama halnya makan nasi, tidak ada ikannya, tidak ada sayurnya, tidak ada sambalnya, nah, nasi saja. Tentu lebih enak kita makan ada sayurnya, ada ikan bakarnya, ada ikan gorengnya, ada sambalnya. Itu maknanya kalau kita sholat, makin banyak bacaan-bacaan kita baca, makin banyak pahala yang kita dapat. Lalu selesai sholat duha, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, berdoalah. Ingat, sholat duha itu khusus Allah berikan untuk membuka pintu keutamaan dunia. Maka doa yang kita minta selesai sholat duha, jangan minta doa-doa yang berkaitan dengan, misal berkaitan jodoh. Bukan salah, bukan dilarang, tapi tidak pada tempatnya. Lalu apa yang kita minta ketika selesai sholat duha? Berkaitan dengan dunia. Contoh, ya Allah, Engkaulah yang mengatur rezekiku. Ini ibu-ibu nih, pergi suaminya kerja, pergi ngelaut, pergi dagang di pasar, pergi tangkap ikan di laut, atau pergi bawa kendaraan umum jadi sopir. Maka istri yang baik, dia tinggal di rumahnya sholat duha, selesai sholat duha dia berdoa, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih dekat, masih kurang, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Nah, ulang, dengar doanya baik-baik ya. Ya Allah, Zat yang mengatur rezeki kami. Jika rezeki suamiku masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting dari itu, ya Allah, berkahkan. Selesai itu, telepon suami. Alangkah bahagianya kita seorang suami. Selesai istrinya sholat, lalu mendapat teleponlah istrinya atau SMS. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Bapak baru saja saya doakan dalam sholat duha. Insya Allah rezeki tidak akan diambil orang, rezeki tidak akan tertukar. Itu bu, ibu, rahasia laki-laki nih bu. Kami ini laki-laki, kalau selesai dengar SMS atau selesai mendapat telepon dari istri, paling tidak SMS yang bunyinya memberikan dukungan kepada suami, itu biasa suami langsung kasih lihat semua temannya warung kopi. SMS-nya istriku, Itako bos, makasih toh. Ibu, biasa aja kita SMS begitu suami tak? Iya, biasa. Tapi paling SMS-nya ibu dari rumah, jangan lupa singgah beli gas. Sholat duha, adik-adik remaja, ini contoh pribadi saya. Bukan mau sombong, bukan mau takabur. Alhamdulillah, sejak SMP terbiasa sholat duha. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah sumber segala ilmu pengetahuan. Bukakan pintu hati dan pikiran saya dalam menuntut ilmu. Berikan saya kemudahan dalam berpikir, kemudahan dalam pemahaman. Alhamdulillah, baca Al-Fatihah, selesai. Jadi waktu SMA, begitu bunyi bel, teman-teman pada lari ke kantin. Saya masuk ke musola, sholat duha dulu. Selesai sholat duha, saya berdoa kepada Allah. Selesai berdoa, barulah saya ke kantin. Kalau ada uang. Kalau tidak ada uang, carian orang kaya ndongo. Ada PR? Ada. Kerjakan dulu dasar, gampang. Tapi belikan dulu jalan kote. Parter ki bos. Selesai, baru berdoa kepada Allah. Alhamdulillah, dengan doa itu saya yakin Allah kabulkan doa saya. Alhamdulillah, sekolah lancar. Sarjana 2, Master 1, S3 2, doktor saya ada 2, sarjana saya juga ada 2. Bagaimana caranya? Saya tidak juga tahu caranya. Caranya saya rutinkan sholat duha. Adik-adik mau sukses sekolah dengan baik, merantau ke Samarinda, merantau ke Balikpapan, merantau ke Banjarmasin, merantau ke tanah leluhur kalau dia orang Bugis ke Sulawesi, maka jangan lupa biasakan sholat duha. Sholat duha tidak dibayar. Selesai sholat duha, mintalah pertolongan kepada Allah. Nih yang kedua, tadi sholat fajar, 2 sholat duha. Yang ketiga yang mesti kita lazimkan adalah sholat sunnah taubat. Ini terutama bapak-bapak yang sudah bau-bau kubur, yang sudah pensiun. Tapi kematian itu tidak harus tua dulu.
Ada orang ketika saya ceramah kematian, takziah, itu anak muda langsung orang tua dia lihat-lihati. Yang sudah pensiun, sudah putih rambutnya. Dia pikir barangkali langsung dikasih kaget orang tua. Apa kau lihat? Yang namanya kematian tidak harus tua dulu. Yang namanya kematian, anak muda mati. Orang tua mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Pejabat, rakyat biasa, anggota DPR, polisi, ibu-ibu, ustadz, di belakang sedikit. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, nah, ketika usia kita makin uzur, maka sholat yang paling bagus kita lakukan adalah sholat sunnah taubat. Kapan waktunya, Ustadz? Selesai sholat maghrib menjelang isya. Boleh selesai duhur, boleh. Boleh sebelum duhur, boleh. Boleh setelah isya, boleh juga. Tapi waktu yang paling bagus selesai salat maghrib, menunggu isya, maka kita sholat taubat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Berapa rakaat jumlahnya? Maksimal 6. Maksimal. Di sujud terakhir, selesai atau selesai sholat, bertobatlah kepada Allah. Mohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampuni saya. Ya Allah, kemarin saya hilap di kantor. Saya pegang tangannya sekretarisku, dia pegang kak juga. Akhirnya baku pegang-pegang, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan saya, dan yang lebih penting dari itu, ya Allah, berikanlah saya kesanggupan dan kemampuan untuk tidak mengulangnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah resep pertama, mau sukses, mau hebat, perbaiki sholat. Aqimis salah, dirikan sholat. Yang kedua, belajar dari kisah yang saya sampaikan tadi. Yang kedua, hindari maksiat, hindari dosa, berbuat baik kepada istri, muliakan suami. Alhamdulillah, saya lihat ini ibu-ibu soleha. Ibu-ibu mau jadi istri yang soleha? Mau? Bawa pulang ini resepnya. Gampang sekali menjadi istri yang soleha. Bagaimana caranya, Ustadz? Rumusnya sederhana. R-E-N-A-H. Bacanya Rena. Apa itu Rena? R, ramah. Istri yang soleha bertutur kata yang sopan dan santun kepada suaminya. Tidak pernah bicara kasar. Karena tanpa ridho suami, maka istri susah masuk surga. Maka istri yang baik, tutur katanya, tabe daeng. Idi mi, terserah kakanda. Kalau itu yang baik, aku pasrah. Istri yang baik, datang suaminya, disambutnya, Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Lalu disambutlah oleh suaminya, Waalaikumsalam adindaku Sri Kandiku. Istrinya pun berkata, tahu bapak suamiku gagahnya hari ini. Langsung dia bilang suaminya, berarti saya jelek kemarin. Nah, ini juga suami yang tidak tahu dipuji. Ramah. Jangan sampai kita istri kasar ngomong sama suami. Baru pulang suaminya, terlambat, langsung dia buka pintu. Dari mana kau lagi dongo? Ila bolongnya terlambat si lisu. Jangan sampai seperti itu. Muliakan. Kadangkala juga ada istri, dia mau tunjukkan bahwa suaminya diatur. Jangan. Ada istri, datang temannya suaminya, datang keluarga suaminya, bahkan di depan mertuanya dia kasar kepada suami. Kalau kasar di depan suami, lalu ada mertua, maka ketika ada masalah, siapa yang tolong ibu? Contoh ya, kalau ibu kasar di depan suami, bicara kasar sama suami, tidak menghargai suami, lalu suami ketemu ibunya, maka ibunya panggil sini kau dulu nak, banyaknya uangmu, tingginya sekolahmu, setengah mati kujualkan kau sawah supaya tinggi sekolahmu, supaya tidak hina orang. Nah, istrimu sendiri yang hina kau. Apa gunanya itu istrimu? Ya bawa nak abeni, mak beni sih kau. Hancurlah ibu. Kenapa? Karena ibu tidak menghormati suami. Tapi coba kalau menghormati suami, di depan mertua kita hormat. Begitu suami mau macam-macam, datang ibunya, dia akan berkata, mari ngerek kok. Sadar kok, jangan kasih begitu istrimu. Kalau kau kasih begitu istrimu, tidak halal air susuku. Maka ibu mulai hari ini sopan bicara sama suami. Ya, bisa ibu? Sopan bicara sama tutur suami. kata yang lembut. R. Yang kedua, R-E. Apa itu E? Elok. Istri yang soleha berpenampilan cantik dan menarik di depan suami.
Alhamdulillah ibu-ibu malam ini cantik semua. Tapi Nabi bilang ibu-ibu bapak-bapak di Makassar, iya cantik kalau mau ikut pengajian Ustaz. Giliran mau tidur sama kita daster 3 hari ndak ada cuci nak pakai. Pulang ke kantor tali BH kelihatan. Bau minyak gosok. Dikasih tahu, kasih baik-baik saya itu kelihatan semua tali BH-mu. Apa Nabi bilang? Jangan lihat BH-nya, yang penting rasanya, Bung. Ada juga begini. Bagaimana tahu suami kita tidak suka keluar rumah? Di kantor dilayani sekretaris yang cantik. Naik pesawat bisnis kelas, sampai di Jakarta eksekutif kelas, sampai di rumah pelayanan kelas ekonomi. Di kantor kita lihat televisi, lihat artis cantik-cantik nonton. Suaminya nonton, lihat artis yang cantik-cantik, mulus-mulus bersih. Balik lihat istrinya, bedak picah. Ada di sini ketimun. Pakai UKC, angkat kakinya di atas kursi. Balik suaminya menguap. Oh, langsung suaminya meledek seperti King Kong. Mana anda menderita? Ya ibu, maka istri yang soleha berpenampilan cantik dan menarik. Bahkan Nabi jelaskan sebaik-baik penampilan seorang wanita adalah ketika ada suaminya di rumahnya. Maka mulai malam ini mau tidur ibu seksi. Pakai memang pakai yang balut cantik. Kalau perlu pakai baju renang. Yang penting jangan juga berlebihan. Ya, dan mentang-mentang sudah dengar ceramah malam ini, besok mau pulang suaminya dari laut, dia kuncir 3 rambutnya. 1 di depan, pakai romini mini, you can see, pakai sepatu tinggi. Pulang suaminya langsung dia bilang, astagfirullah, kesurupan istriku. Ya, ramah, elok, berpenampilan cantik, elok. Yang ketiga, N. Apa itu N? Nikmat. Istri yang soleha pandai memasak masakan kesenangan suaminya. Maka istri yang baik, akhir bulan kah itu, awal bulan kah, terima honornya suami, maka dia telepon suaminya, Pak, jangan makan di luar hari ini. Hari ini saya masak spesial buat Bapak. Masya Allah. Ibu SMS begitu suaminya. Ya, tapi sekarang ibu-ibu lebih sayang pelihara kuku daripada pelihara suami. Astagfirullah. Coba kita lihat ibu-ibu sekarang malas masak. Ya, siapa yang ngurus suaminya? Pembantu. Mau makan suaminya, pembantu yang ngurus. Mau mandi suaminya, pembantu sediakan handuk. Mau pergi kerja suaminya, pembantu sediakan sepatu. Datang suaminya, pembantu yang bukakan sepatunya. Mau tidur suaminya, pembantu yang temani. Apalagi kalau pembantunya lebih seksi dari ibu. Ibu banyak lemaknya. Wassalam. Nala bene, nala lakimu tawe beng. 1, ramah. 2, penampilan cantik. 3, memasak masakan kesenangan suami. Iya. Yang keempat, RENA. Apa itu? Anggun. Anggun itu cerdas. Ibu belajar daripada nonton telenovela, daripada nonton sinetron yang bikin galau. Nonton sinetron, dilihat artis India, dia bandingkan suaminya. Pasti kalah suami tak. Dia lihat artis-artis, dia lihat hidupnya yang enak-enak, maka dia tuntut suaminya seperti itu juga. Daripada nonton sinetron yang membuat hati kita kotor, yang membuat pikiran kita kotor, lebih baik kita belajar agama. Maka di rumah sebaiknya banyak buku agama. Bapak-bapak belikan buku istri. Kalau bapak tidak mampu mendidik istri, tidak punya ilmu untuk mendidik istri, maka sebaiknya bapak belikan buku agama, kasih istri. Baca ibu, sebentar malam kita bahas di tempat tidur. Selesai malam, pulang kerja suaminya, diskusi di kamar. Bagaimana hasil bacaannya ibu? Alhamdulillah, bagus sekali ini buku pak. Bagaimana kesimpulannya pak? Istri yang baik adalah taat kepada suami. Tapi suami yang baik harus menjadi imam yang bagus juga akhlaknya. Bolak balik, sama-sama kena. Yang kelima, kata agama kita mengajarkan istri yang baik setelah RENAH. Apa ini H? Hemat. Istri yang soleha pandai memanajemen keuangan keluarganya.
Jangan menjadi istri yang selalu mengkompori istrinya, suaminya. Banyak istri pergi pengajian, pulang pengajian malah dihasut suaminya. Apa katanya? Pak, itu tadi di pengajian, itu pegawai honor, tebalnya gelangnya Pak, kayak pelek sepeda itu gelangnya istrinya. Papa ini sudah 4 tahun kepala dinas, ini cincin masih cincin kawin. Apa kek kau bisa sikat di kantormu? Ini namanya Pak Guru salah. Kata pepatah orang Bugis, ajak musuru lake mutoa isikuna. Paham Ibu? Paham? Ajak musuru lake mutoa isikuna. Bahasa Indonesianya, jangan kau paksa suamimu menggigit sikunya. Ini siku. Coba bapak-bapak gigit sikunya. Gigit nih. Sampai 17 Muharram 7 kali tidak bisa digigit. Tak putar-putar. Maknanya apa? Jangan menyuruh suamimu di luar kemampuannya. Maka istri yang baik, dia akan berkata setelah pergi suaminya, Pak, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki Bapak sudah diatur Allah. Yang penting Bapak bekerja, berapapun Bapak datang, bawa atau tidak bawa, saya mensyukurinya. Ini istri yang baik. Jangan menjadi istri yang stepa. Tahu stepa? Selera tinggi ekonomi pace. Motong pakai handphone yang mahal-mahal. Untuk apa? Pakai Mi 3G. Padahal dia bukan artis, bukan wartawan. Orang pakai 3G itu yang video call. Kalau dia wartawan, dia mau siaran langsung. Kalau kita pakai 3G seperti HP-nya mamaku, 300.000 3G juga. Miss call G, SMS G, terima G. 3G juga itu namanya. 3G, terima. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, maka mau baik dalam rumah tangga, mau sukses usaha, muliakan istri, hormati suami. Bagaimana pula kita sebagai suami? Maka suami yang baik akan menjadi istrinya. Suami yang baik akan menjadi contoh buat anak dan istrinya. Jangan sampai kita menjadi suami kita menjadi kepala rumah tangga, melarang anaknya merokok, lah dia merokok. Awas kau, saya dapat kau merokok, saya kasih makan kau itu rokok dengan batang-batangnya semua. 10 menit kemudian, nak, Piko belikan kak rokok. Apa masuknya bos? Ada perokok di sini? Ada? Ada. Mudah-mudahan bapak berhenti merokok. Amin. Ya, itu biasa perokok itu kayak beleng-beleng saja. Coba lihat itu perokok pak, kayak kurang kerjaan. Sandar-sandar di pagar. Itu aja dikerja 20 menit. Isap, buang. Isap, buang. Isap, buang. Sekali-kali isap kunyah. Yang merokok saya doakan mudah-mudahan berhenti merokok. Niatkan pembeli rokok saya tabung untuk umrohkan istri saya. Insya Allah. Jadi suami harus menjadi teladan buat istri kita. Jangan sampai kita bilang sama anak istri kita larang, jangan bicara kasar. Begitu kita marah kita kasar, bahkan memaki-maki istrinya. Coba saya tahu begini saya tidak nikahi kau. Apalagi tidak naduami anakmu. Kasar tidak pernah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuliakan istri beliau. Salah satu akhlak mulia Rasulullah, tidak pernah memanggil istrinya dengan panggilan nama istri. 11 istri Nabi semua ada panggilan kasih sayangnya. Khadijah beliau panggil Ummul Mukminin, ibu orang Islam. Aisyah beliau panggil Khumaira. Apa itu Khumaira? Yang kemerah-merahan pipinya, karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka suami yang baik panggil istri kita dengan panggilan kasih sayang. Misalnya Pak ya, istri kita mancung hidungnya, panggillah, wahai istriku yang termancung hidungnya di pagatan. Nabi bilang tidak mancung hidungnya Ustaz, giginya lagi dilihat yang rapi. Nabi bilang justru giginya mancung. Lihat alisnya yang bagus, jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya hitam, napa yang belum. Nabi bilang istrinya agak penyak. Jangan saling panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, dilarang dalam Al-Quran ya. Ada lagi yang bilang, Ustadz istri saya suka marah-marah, Ustadz istri saya suka mengamuk. Jadikan amal. Ada istri sahabat, waktu itu Umar bin Khattab jadi presiden. Ini sahabat dimarah terus sama istrinya.
Lalu suaminya ini, yang sahabat Nabi ini, mau melapor kepada Nabi, kepada Umar. Begitu mau datangi rumah Umar, dekat dari rumahnya Umar, dilihatnya Umar, Umar juga dimarah-marah sama istrinya. Akhirnya tidak jadi. Lalu besok dia datangi Umar, ya Amirul Mukminin, saya lihat kemarin Anda dimarah-marah sama istri, Anda senyum-senyum saja. Dengar jawaban Umar. Apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih dan bersyukur kepada istriku yang telah hamil dan melahirkan anakku. Coba bayangkan Pak, bagaimana seandainya kita yang hamil? Coba bayangkan, bagaimana kalau kita hamil? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih ingat? Enak anda itu hamil bu, 9 bulan menderita, jalannya setengah mati, duduk pakai standar samping. Coba tidur sesak napas, poso, tidurnya gaya pasrah. Ibu-ibu waktu hamil pernah tengkurap? Pernah 9 bulan itu ibu tidak tengkurap Pak. Bapak 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Coba syukur alhamdulillah. Jadi kalau istri marah, bayangkan saja bagaimana repotnya itu yang namanya menjadi perempuan. Gaji 1 juta, anak 4, itu urusan istri, kasih cukup itu hidupnya 1 bulan 1 juta. Siapa punya urusan? Istri. Maka ketika istri marah, bayangkan saja bagaimana susahnya hamil. Dan bukan kita yang melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada ibu-ibu melahirkan senyum? Ada? Dia bilang, masuk kok nak? Tidak. Nah, pusing tentu kasih gigit kayu atau dia gigit karet. Coba, itu luar biasa. Alhamdulillah bukan kita yang melahirkan Pak. Coba paling menderita bapak-bapak kalau ngidam. Ada pernah ngidam, dia bilang, Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam? Saya bilang, apa doanya? Apa ngidamnya ibu? Dia bilang, istriku ngidam Ustaz, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, suami yang baik ketika istri marah, bapak diam. Saya pernah rasakan Pak. Saya pulang takziah malam-malam di Makassar, tiba-tiba istri saya SMS, habis pembalik, minta tolong Ustadz, saya tidak bisa lagi keluar. Mati saya ini, kenalah saya ceramahku ini. Saya tinggallah sunggah di toko. Saya berdoa mudah-mudahan tidak ada ibu-ibu yang kenal saya. Begitu di kasir saya bayar, langsung ada ibu-ibu bilang, Ustadz beli pembalut. Saya bilang, biar daripada saya yang hamil. Begitu saja Pak, supaya tenang perasaan. Ya. Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian, muliakan istri. Tidak ada kemuliaan bagi seorang laki-laki yang tidak tahu menghormati istrinya. Begitu kata Nabi. Nah, istri sopan kepada suami, suami menghormati istrinya. Nah, coba diamalkan. Ya. Yang ketiga, jika ingin bersukses dalam segala upaya usaha kita di dunia, yang ketiga, muliakan orang tua. Anak-anak sekarang memuliakan orang tua mulai hilang. Sopan sama cowoknya, kurang ajar sama bapaknya. Santun sama pacarnya, tidak sopan sama mamanya. Kalau mamanya yang ngajak, banyak alasannya. Giliran cowoknya yang ngajak, cari alasan supaya bisa keluar meskipun dia bohongi orang tuanya. Auzubillah min zalik. Percayalah saudara-saudara sekalian, tidak ada keberkahan bagi anak yang durhaka sama orang tuanya. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma au kilahuma fala takullahuma uf wala tanharhuma wa kullahuma qaulan karima. Itu perintah agama. Jangan berkata saja, bicara kasar saja. Dilarang dalam agama, apalagi sampai meneteskan air mata orang tuanya. Saudara-saudara sekalian, mau sukses dagang, mau sukses upaya kita, apapun pekerjaan kita, muliakan orang tua. Salah satu cara memuliakan orang tua yang mulai hilang di tengah-tengah kita, tidak sopan ketika telepon sama orang tua. Contoh, adik-adik atau bapak-bapak nih, menerima kita telepon, ibu kita lagi telepon, ya, tiba-tiba menelpon kita punya bos
Anggaplah menelpon kepala dinasnya. Ini Satpol PP ditelepon sama kepala dinas, atau Satpol PP ditelepon sama bupatinya. Langsung dia reject teleponnya ibunya, dia matikan telepon ibunya, lalu dia katakan, siapa bupati? Perintah. Ini tentu cara menyakiti orang tua. Tidak sopan anak seperti ini. Lalu bagaimana cara yang baik? Salah satu cara yang baik, menerima telepon dengan santun, menerima telepon dengan penuh adab. Gimana caranya, Ustaz? Terima teleponnya Pak Bupati, lalu disampaikan, Pak, mohon maaf, saya lagi online, lagi terima telepon ibu saya. Sebentar saya telepon balik, Pak. Lalu kita lanjutkan bicara sama orang tua. Adik-adik mau beradab, termasuk ibadah, ya, menerima telepon. Salah satu kebiasaan saya, kalau saya terima telepon orang tua saya matikan handphone. Yang lain saya matikan. Kalau saya lagi dengar radio, saya matikan segala kegiatan, saya berhentikan. Saya muliakan orang tua dengan cara menerima telepon. Mudah-mudahan, saya yakin, mudah-mudahan dengan menerima telepon memuliakan orang tua, Allah bukakan rezeki saya, Allah perbaiki karier saya. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Nah, anak-anak, adik-adik mau sukses, sekolah bukan jaminan. Kalau sekolah jaminan orang sukses, maka semua sarjana mestinya tidak ada yang nganggur. Tapi buktinya banyaknya sarjana yang nganggur. Buktinya ada orang tidak ada sekolah, hidupnya baik. Dan ternyata usut punya usut. Salah satu sebabnya karena dia sangat memuliakan orang tuanya. Ya, bagaimana pula kita ini yang sudah berkeluarga? Cara memuliakan orang tua, muliakan mertua, hormati orang tua. Kadangkala kita sudah berkeluarga, orang tua kita muliakan, mertua kita tidak hormati. Padahal orang tua dengan mertua sama posisinya. Ketika kita bujang, 2 orang tua kita. Tapi ketika sudah menikah, 4 orang tua kita. Orang tua dari suami dan 2 orang tua dari kita. Berarti 4. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada kemuliaan, tidak ada kehormatan, tidak ada kesuksesan bagi mereka yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada mahasiswa saya nanya begini, Ustadz, bagaimana kalau orang tua saya tidak sholat? Bagaimana kalau orang tua saya tidak kerja baik? Bagaimana kalau orang tua saya tidak pernah ngurus saya dari kecil? Nah, apakah saya tetap wajib berbuat baik kepadanya? Silahkan pelajari kisahnya Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam, bapaknya namanya Azor, penyembah berhala. Ketika mau ribut sama bapaknya, Allah tegur, Ibrahim, sadar kok, itu bapakmu, bagaimanapun dia orang tuamu. Kau yang keluar dari desamu, jangan ribut sama orang tuamu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini yang ketiga. Muliakan orang tua, hormati ibu bapak. Yang keempat, jika ingin sukses dunia dan akhirat, maka jalan yang keempat adalah jangan lupa bayar zakat dan bayar sedekah. Zakat wajib, maknanya tidak dikeluarkan dosa. Sedekah adalah sunnah. Apa bedanya hadiah, Ustadz? Ada kan biasa kita bedakan hadiah dengan sedekah. Nah, contoh sederhana, yang supaya Bapak Ibu bisa bedakan mana hadiah mana sedekah. Kalau Pak Yusuf Kalla, Wakil Presiden, memberikan sesuatu kepada saya, maka itu namanya sedekah. Kalau Ustadz Dasat Latif memberikan sesuatu kepada Yusuf Kalla, maka itu namanya hadiah. Jelas ya? Sedekah, orang atas berikan kepada yang lebih bawah, sedekah. Orang bawah berikan kepada yang lebih atas, itu namanya hadiah. Nah, mau sukses, keluarkan zakat. Bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan zakat, maka harta-hartanya akan terkotori. Contoh, fungsi zakat itu membersihkan harta penghasilan. Ibu-ibu kasih air gelas, itu halal atau tidak? Air gelas yang kita beli dengan halal, cara mencari duitnya halal, kita beli. Nah, sebelum kita minum kasih masuk gelas. Itu air putih halal apa tidak? Halal. Nah, karena Bapak Ibu tidak bayar zakat, tidak mengeluarkan zakat, yang air gelas 1 gelas ini adalah gaji dagang, ya, pegawai negeri. Nah, itu halal. Kita punya penghasilan halal. Lalu karena kita tidak bayar zakat, maka air bersih yang halal tadi ini diibaratkan diambil air toilet. Tahu air toilet, Ibu? Tempat kita buang air besar atau air got.
ambil air got. Sudahlah, air got, ambil 1 tetes saja. Yang hitam itu kotor, yang kita lihat ada orang buang air besar dari sana. Lewat zaman saya kecil dulu, mandi di sungai, di atas buang air besar, kita mandi di sini pakai sampo. Nah, kita tiba-tiba kasih masuk di got itu tangan, lalu ditetesi 1 tetes saja yang air bersih tadi masuk ke dalam. Kira-kira Bapak Ibu masih mau minum enggak itu air? Masih mau minum? Pasti tidak. Begitulah harta yang kita cari secara halal, kita cari secara benar, memenuhi kriteria halal haram. Lalu karena kita tidak bayar zakat, maka sesungguhnya sama kita minum air yang bernajis. Kalau Imam Al-Ghazali menjelaskan, orang bayar zakat itu kan ada orang bilang begini, saya yang cari uang, saya yang kerja, masa saya mau keluarkan, ini kan hak saya. Sama ceritanya begini, Bapak Ibu beli pisang, kemudian kalau kita beli pisang Ibu, dimakan tidak semua itu pisang? Makan semua? Ada yang dibuang? Mestinya tidak usah dibuang dong, kan kita yang punya, beli uang kita, ya makan semuanya dengan kulit-kulitnya. Maka orang yang tidak bayar zakat sesungguhnya sama dia makan pisang dengan kulitnya. Kalau kulit pisang masih enak makannya Bu, tapi kulit durian Andre lah Bu aja. Itulah orang yang tidak mau bayar zakat. Kalau dia tidak mau bayar zakat, maka Allah paksa keluar duitnya. Dengan cara apa? Jangan heran ada orang kaya tapi malas mengeluarkan zakat, maka anaknya susah mendengar kata-kata, susah dinasihati, susah diberitahu yang benar. Kenapa? Yang membentuk darah daging anaknya barang haram. Kok bisa haram? Karena haram karena dia tidak bayar zakat. Jadi kalau ada orang biasa minta doa, Ustaz, untuk anak saya penenang hati, ya. Itu yang paling penenang hati, beri makan anak kita yang halal. Salah satu sebab anak kita makan barang haram karena kita tidak tahu mengeluarkan zakat dan sedekah. Alhamdulillah, sepanjang hidup saya tidak pernah saya melihat orang bangkrut gara-gara membayar zakat. Justru orang yang pelit, yang biasanya susah hidupnya dan sengsara akhir hidupnya. Saya melihat pengalaman saya pribadi, semakin banyak mengeluarkan zakat, semakin banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah ganti dengan cara yang tidak disangka-sangka. Contoh ini ya saya alami. Beberapa saat yang lalu saya pergi mengambil cucian saya di laundry. Waktu saya ambil itu laundry, saya kasihlah penjaganya yang di depan itu customer service-nya 4 orang. Saya kasih duit 100 ribu, 100. Tukang parkirnya saya kasih 50. Berapa uang saya semuanya keluar Ibu? 4 customer service, 1 tukang parkir, 450. Pergi saya mengajar ke Unhas, pulang mengajar, pagi-pagi saya pergi ambil laundry, pagi-pagi sore kalau selesai mengajar saya pulang, tiba-tiba bunyi telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya ajudannya Pak Edi. Pak Edi siapa? Edi Baramuli. Oh, sekampungku itu. Kenapa beliau? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Saya diperintah beliau ketemu sama Ustaz. Ayo ya, ketemu di kantor ya, Jalan Kakak Tua, Makassar. Sudah, datanglah dia. Sampai saya di kantor, datang ketuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Oh, saya yang telepon kita deh. Masuk Ideng. Duduk. Cerita. Pak Ustaz, ini ada salam dari Pak Edi. Langsung ditarik kantongnya. Ada amplop tebal. Tapi Ustaz, ini ada kiriman dari Pak Edi. Dalam hatiku, saya bilang langsung, kenapa ada? Kok bisa? Saya lama tidak ketemu. Ini Pak Ustaz, gak tahu juga. Tiba-tiba ada kiriman. Padahal dalam hatiku, cepat sudah, mari itu cepat. Sudah, pulang. Berapa keluar duit saya tadi pagi Pak? Berapa? 450 ribu. Begitu saya buka itu amplop, berapa isinya? 15 juta. Coba. Banyak sekali pengalaman saya. Pernah lagi, saya pulang mengajar, saya lihat tukang cat naik sepeda. Tukang cat, orang tua, naik sepeda. Pasti orang susah hidupnya. Sudah, saya mau kasih duit. Setan gatal. Ketika kita mau berbuat baik itu Pak, setan masuk. Setan itu bisa jadi dalam bentuk keluarga. Ada bapak-bapak mau bersedekah 400 ribu dalam kantongnya.
Begitu mau pergi, didapat sama istrinya. Uang apa ini pak? Mau beli semen, masjid lagi dibangun. Apa dia bilang istri? Hah, sok kaya juga kamu. Mari tuh, belikan cincin. Kalah sama istrinya. Istri seperti ini, suaminya masuk surga, istrinya di blender. Kadang-kala kita sembunyi, didapatnya juga itu ibu-ibu. Ada suami disimpan duitnya di bawah tempat tidur. Sudah itu disimpan lagi di bawah plastik, dibungkus lagi kertas. Didapat sama istrinya. Langsung istrinya bilang, Pak, duit apa ini? Dia bilang suaminya, duit sial. Maksudnya, saya sudah setengah mati sembunyi, kok masih dapat? Begitu saya sedekah, setan masuk. Ndak usah dasat. Nanti kok dibilang orang sok kaya, ndak usah singgah. Lewat. Begitu lewat, saya bilang kurang ngajar ini setan. Kok kira kalah ke saya? Saya singgah, saya tunggu itu. Pas depan PLN, telok, saya kasih duit 100.000. Tabek deng, sedekah. Keluar doanya, mudah-mudahan anak sehat walafiat, murah rezekinya, bahagia rumah tangganya, Allah gantikan secepatnya. Pergilah saya. Tiba-tiba siang-siang ditelepon saya yang punya pesantren di Pangkep, Ustadz Masrur namanya. Ustadz, sebentar malam ada Ustadz Samsi Ali, Imam New York. Gimana kalau kita ketemu di Wong Solo? Mohon maaf, saya janji istri saya makan malam hari ini. Sudahlah Ustadz, datang. Akhirnya saya telepon istri saya, Tabek sayang. Kenapa ketawa ibu? Saya kalau panggil istriku sayang. Cuma hati-hati kalau ibu tidak pernah dipanggil sayang sama suaminya, tiba-tiba sudah 30 tahun suami istri, tiba-tiba dipanggil sayang. Hati-hati. Ada orang lama setiap dia dipanggil sayang, ada tamu. Sayangku buat air panas. Sayangku buka pintu. Tiba-tiba cucunya bilang, kakek romantis betul. Dia panggil cucunya, aja merukah. Jangan ku ribut. Kenapa kek? Ku lupa namanya nenekmu. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudahlah, kasih. Saya pergilah malamnya. Ceramah Ustadz Samsi Ali, saya hanya mendengar. Begitu selesai acara, saya keluar, dikasihlah honor untuk Samsi Ali. Kasih. Apa kata Samsi Ali? Nggak usah. Jangan, nggak perlu. Saya sudah dapat tadi di dalam. Yang punya pesantren tadi langsung bilang, saya sudah niatkan harus keluar ini malam. Langsung dia tikungan ke saya. Kalau gitu Ustaz, saya bilang, nggak usah. Pada dalam hatiku, cepat ke sini. Berapa keluar duit saya pagi-pagi Pak? Saya kasih tukang cat 100.000. Begitu saya buka amplop, berapa isinya? 10 juta. Kenapa ibu miskin? Kenapa bapak-bapak susah? Karena malas bersedekah. Coba mulai besok sedekah kita. Isi itu celengan kalau hari Jumat, meskipun 100.000 daripada 10.000 tidak ikhlas. Lebih baik 100.000 ikhlas daripada sudah 10.000 tidak ikhlas lagi. Ketawa saya serius ini. Terlalu pelit. Tidak ada orang suka itu orang pelit Pak. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Jangan kopi rumah seke, padahal dia juga seke. Itu jangan harus seke. Sedekah Pak. Bapak-bapak, ada yang rusak, ada yang sudah setengah mati hidupnya, banyak penyakitnya. Coba tolak bala dengan sedekah. Tolak bala. Sekalian saya luruskan. Alhamdulillah saya ingat. Orang-orang tua dulu sebelum datang Islam, mereka belum tahu, belum sampai dakwah kepada mereka. Mereka cara-cara tolak balanya apa? Apandretasi. Orang dulu sebelum mereka sadar, sebelum mereka tahu dakwah. Sekarang tolak bala tidak boleh, jangan lagi begitu. Kalau masih ada seperti itu, bukan mapandretasi namanya, tapi apa? Mandriritasi. Tak makan, tidak apa-apa. Tapi jangan berpikiran bahwa tolak bala kasih makan ikan di laut. Lebih baik kasih makan anaknya tetangga atau janda-janda tua. Kasih makan itu. Jangan yang janda muda. Kalau janda muda banyak yang mau selesaikan. Janda tua bersedekah. Bapak misalnya sudah ke dokter kiri kanan tidak sembuh-sembuh, coba terapi dengan sedekah. Gimana caranya Ustadz? Bangun sholat tengah malam, minta dalam namanya sholat hajat, minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, Zat yang menyembuhkan, Engkaulah sumber segala kesehatan, Engkau yang bisa menyembuhkan penyakit saya. Tak ada manusia kecuali Engkaulah yang bisa menyembuhkan. Ya Allah, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Salah satu tolak bala saya, ya Allah, saya bersedekah besok, saya bantu anak yatim piatu 1 juta. Insya Allah tolak bala. Coba amalkan itu.
Di mana bapak tidak susah hidupnya kalau pelit? Ya, bersedekah. Tidak ada orang bangkrut ketika rajin bersedekah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, sholat, hindari maksiat, muliakan istri, hormati suami. Kemudian bayar zakat sedekah, dan pandailah melaksanakan kewajiban memuliakan orang tua. Insya Allah 4 hal ini kita lakukan, maka maqamam mahmudah, Allah angkat derajat kita, derajat di dunia, dan insya Allah derajat di akhirat. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Itu tadi ya, sudah kita simak bersama-sama tausiah dari Ustadz Des'ad Al-Latif. Ada tips-tips biar hidup bisa sukses ya, seperti berbakti kepada orang tua, membahagiakan istri, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Akhirul kata, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.